Daftar nama tersangka dirilis. Nah loh, kali ini kubu Roy CS termasuk Tifas sepertinya semakin panik. Apalagi saat digugat ataupun dilaporkan balik oleh Pak Jokowi. Tentunya membuat mereka semakin kelabakan. Apalagi segala bukti kuat dari kubu Pak Jokowi benar-benar membuat mereka semakin tersudut, semakin terpojok, dan tentu saja di ujung tanduk. Kali ini bahkan sekelas pengacara Tifas sepertinya blunder fatal soal tersangka. Nah loh, ada apa kira-kira di balik ini semua sampai ini melahirkan sebuah blunder yang sangat-sangat konyol di kubu mereka. Dengan kami ya, dan ketakutan Jokowi fobia itu yang ingin dilempar oleh Bung Rocky tadi, bahwa misalnya ada pasangan 2029 yang disiapkan, seorang Gibran akan berpasangan dengan Jokowi. Ini kan pembodohan publik ini. Sayangnya dia udah meninggalkan forum ini ya. Nggak gentle juga saya lihat, karena harusnya kita berdebat, membangun diskursus yang sehat untuk memberi pendidikan politik bagi anak-anak bangsa, bagi adik-adik mahasiswa, bagi para aktivis muda untuk menempatkan alam berpikir yang clear dan tuntas, bahwa republik ini harus dibangun berdasarkan argumen-argumen hukum yang kuat, argumen politik yang kuat. Kita tidak dibodohi oleh kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang, kemudian diyakini seolah-olah itu menjadi kebenaran pada suatu saat. Padahal itu semua kebohongan publik yang dikemas dengan argumen-argumen yang cukup meyakinkan, tetapi sebenarnya itu sangat membohongi publik. Itu yang tidak kita ingin dibangun. Karena ketika itu dipercaya oleh adik-adik mahasiswa, oleh para aktivis, oleh masyarakat bawah, maka pemerintahan ini akan susah melaksanakan program selama 5 tahun ini. Kita lihat kasus 25-28 Agustus dengan demo besar itu adalah tanda-tanda bahwa terjadi eskalasi di tingkat bawah yang sebenarnya pada satu sisi aspirasi mereka memang belum direspon secara positif ketika itu ya. Tetapi dengan adanya langkah politik Presiden Prabowo, saya pikir semua itu sebagian besar sudah terjawab. Apa yang menjadi realitas pergantian kabinet juga sebagian itu adalah jawaban terhadap aspirasi masyarakat, bahwa ada yang belum tuntas di tingkat bawah. Itu baru 10 bulan. Kita lihat bagaimana kebijakan Prabowo ke depan yang ditopang oleh partai politik koalisi, ditopang oleh relawan, dan Pak Jokowi selalu angkat topi untuk memberikan keleluasan kebijakan politik Pak Prabowo. Kami mendukung kebijakan Prabowo Gibran ke depan. Saya pikir itu. Makasih. Silakan. Polisi aja belum ada mengumumkan itu, tapi sudah diumumkan oleh pengacaranya sendiri. 12 orang ini calon tersangkanya, orang udah tahu nama-namanya siapa gitu. Terima kasih Pak Al-Kadri, Anda luar biasa sekali memberikan informasi calon tersangka. Dan paling top iNews TV se-Indonesia. Saya ingin sampaikan ya, bahwasanya Polri itu selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi Polri wajib menjaga agar tidak terjadinya kegaduhan-kegaduhan yang saat ini di media sosial ramai. Apalagi ada lagi kita lihat informasinya sampai ada demo ke rumah Pak Jokowi, ya kan, sampai ada bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Saya kira itu harus ditertibkan semua. Pak Jokowi sudah tepat menyerahkan proses ini kepada kepolisian agar semuanya diproses hukum, ya, baik yang sudah diproses hukum maupun yang akan datang. Karena apa? Biar ada efek jerah nih, agar jangan terlalu cepat kita menuduh sesuatu hal yang itu sebenarnya masih perlu diuji secara hukum melalui proses peradilan yang bersih dan adil, gitu loh. Jadi ini terbalik gitu loh. Setelah dituduh, baru mereka sibuk nih mencari bukti apa saja gitu loh. Terus dilengkapi, ya tolong ditunjukkan dan aslinya gitu. Padahal kita sudah menuduh itu palsu. Aslinya saja kita nggak pegang. Nah, begitu juga dengan gugatan-gugatan yang lain ya. Mereka ingin katanya membuktikan di pengadilan. Kalau dalam perdata itu yang membuktikan itu adalah penggugatnya, bukan Pak Jokowi. Nah, terus kalau katanya itu adalah pejabat negara nggak bisa dipidana, itu kan versi mereka. Tapi dalam versi penegakan hukum itu harus dilakukan penyelidikan lebih dalam. Dan saat ini karena memang sudah ada bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, bakal ada calon tersangkanya. Nah, maka dari itu ya,
Untuk yang 12 orang ini telah diumumkan namanya. Bukan saya loh yang umumkan. Polisi aja belum ada mengumumkan itu. Tapi sudah diumumkan oleh pengacaranya sendiri. 12 orang ini calon tersangkanya. Orang udah tahu nama-namanya siapa gitu. Terima kasih Pak Al-Qadiri. Anda luar biasa sekali memberikan informasi calon tersangka. Gitu. Terus Bang Aiman. Belum. Cukup bos. Nah ini. Oke, 30 detik. Terima kasih Bang Aiman. Oke, baik. Terima kasih, Bro. Yang terungkap jika Tifa sendiri justru menggunakan gelar doktor yang palsu. Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara menyangkal telah memberi gelar doktor. Ketua STFD Jakarta Thomas Hidayat Jaya mengatakan bahwa gelar doktor Tifa adalah palsu. Hal ini dinyatakan Thomas dalam surat klarifikasinya yang tertulis pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam keterangan itu, Tifa memang dinyatakan benar menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di STFD. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor batal didapatkannya. Menurut pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program matrikulasi filsafat. Makin panas ya, tiba-tiba banyak yang panik. Tiba-tiba Tifa gelisah. Tiba-tiba para pengawal kebenaran mulai kebakaran jenggot. Kenapa? Karena rektor UGM ngomong. Karena dekan-dekan mulai buka suara. Karena skripsi dan ijazah Jokowi ternyata memang ada. Asli, sah. Dan langsung, seperti refleks tanpa pikir, serangan dimulai. Tifa mulai ngegas, kroni-kroninya ikut ramai-ramai. Ada yang nyinyir dari jauh, ada yang sok jadi ahli forensik ijazah. Lucu ya, ijazah yang bukan punya mereka, tapi mereka yang repot sendiri. Mereka bilang, UGM jangan bicara, rektor jangan membela Jokowi. Lah, kalau bukan UGM yang bicara soal alumninya sendiri, mau siapa? Aneh. Dulu teriak paling benci politisasi kampus. Sekarang malah maksa kampus untuk diam demi narasi politik mereka. Jadi siapa yang sebenarnya mempolitisasi UGM? Tifa dan kawan-kawan yang dulu katanya ilmuwan, aktivis, penjaga nurani bangsa, sekarang berubah jadi tim buzzer teori konspirasi dengan tugas mulia. Menutupi kenyataan sambil sok-sokan jadi korban. Dan jangan lupa, ada juga mantan pemuja Jokowi seperti Guntur Romli, yang sekarang jadi komentator paling nyari. Padahal dulu ngotot bilang Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi sah. Apa kabar hari ini Bung Guntur? Sudah ganti kostum berapa kali? Sudah pindah gerbong berapa kali? Karena dari luar, yang kami lihat cuma satu. Ambisi pribadi yang dibungkus kritik murahan. Begini loh, kalau kalian benar, kalian nggak akan takut UGM bicara. Kalau kalian punya bukti, kalian nggak akan panik, lihat kampus buka dokumen. Tapi justru karena kalian tahu narasi kalian rapuh, maka setiap kata dari UGM jadi ancaman buat seluruh bangunan fitnah yang kalian rawat selama ini. Dan kalau boleh jujur, ini bukan lagi soal ijazah, ini soal harga diri. Bukan harga diri Jokowi, tapi harga diri kalian sendiri yang makin hari makin hancur karena dipertaruhkan buat narasi busuk yang bahkan kalian sendiri gak yakin. Jadi siapa yang sebenarnya ngawur dan tak tahu diri? UGM yang bicara berdasarkan data atau doktor? Tifa yang sibuk main tuduhan tanpa bukti? Siapa yang menekan siapa? Dan lebih penting lagi, siapa yang sekarang sok suci padahal dulu memuja? Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, mari kita bahas soal doktor Tifa. Aktivis TPUA yang katanya memperjuangkan keadilan, tapi kenyataannya justru memaksakan kebohongan. Ia meminta rektor dan dekan Fakultas Kehutanan UGM tidak bicara soal ijazah Jokowi. Alasannya, supaya UGM tidak dianggap membela Jokowi. Pertanyaannya sederhana. Sejak kapan menyampaikan kebenaran dianggap sebagai pembelaan politik? Sejak kapan? Sejak kapan integritas akademik dikunci hanya karena seseorang merasa tidak nyaman dengan kenyataan? Justru disinilah letak absurditas pernyataan Tifa. UGM itu institusi ilmiah, bukan pos ronda politik. Mereka bicara berdasarkan arsip, data, dan fakta. Mereka menyatakan bahwa Jokowi benar pernah kuliah di sana. Jokowi adalah alumni, ada skripsi, ada salinan ijazah, ada jejak akademik, selesai. Kalau ada yang masih ngotot bilang itu palsu tanpa bukti tandingan, ya maaf saja. Itu bukan kritik, itu fitnah murahan. Kan, saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu
Oke, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Jadi, saya sama sekali bukan buzzer. Bukan buzzer ya, pemirsa, ini clear ya bahwasannya Kak Dian bukan buzzer. Kira-kira apa motivasinya, apa gitu? Ataupun ada relasi khusus dengan keluarga Pak Jokowi gitu? Saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Gibran. Cuma memang satu kampus aja. Jadi saya cuma gemes aja, saya tergerak karena ini tuh informasi yang salah yang disebarluaskan. Udah salah, terus juga pengetahuannya terbatas, kemudian dasarnya itu kan katanya yang mereka bilang ijazah harus 2 logo. Itu kata siapa? Harus dibuktikan kan? Terus udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan, kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki, bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar gitu loh. Ya, hal terberatnya bagi mereka para penggugatnya adalah kata minta maaf nih. Itu hal yang cukup berat ya, karena sudah muncul di sekian platform sosial media dan sudah disaksikan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia, tentu beban berat bagi mereka. Jadi ada istilah ya, sudah terlanjur basah ya mandi sudah ya gitu kan. Karena mereka itu kan kayak mereka merasa pintar kan, mereka merasa cerdas secara intelektual, tapi mereka itu tidak punya kecerdasan emosional. Jadi nggak bisa yang namanya berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan menerima kenyataan. Emosional ya. Emotional intelligence-nya kurang. Ini Rismon kan dengan sangat percaya diri bilang semua universitas melarang penggunaan kacamata di ijazah. Karena itulah dia menyebut foto Jokowi berkacamata sebagai bukti ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataan Rismon ini adalah pernyataan bohong. Tidak benar semua perguruan tinggi di Indonesia melarang penggunaan kacamata dari dulu sampai sekarang. Saya berani mengatakan ini karena foto saya di ijazah S1 adalah foto saya menggunakan kacamata. Dan saya ingat sekali bahwa itu tidak pernah dipersoalkan. Memang saya lulus pada 1988, sementara Jokowi lulus pada 1985. Tapi jelas, foto ijazah saya membantah pernyataan Rismon bahwa semua universitas melarang penggunaan kacamata pada ijazah sejak dulu sampai sekarang. Karena itu saya merasa Rismon memang sekedar omong kosong saja. Kan kalau di kepolisian dipanggil pertama, ini panggil kedua bisa jemput loh. Ya, kalau panggilan ketiga nggak datang, itu dianggap buron. Iya. Nah, saya bilang kalau sebagai laki-laki Roy Suryo dan kawan-kawan itu konsisten. Nggak mau datang. Nggak mau datang, buron-buron deh demi kebenaran. Cuma ternyata nyali mereka tidak sebesar mulut mereka, Bang. Iya. Datang juga. Datang juga. Tapi gara-gara mereka bikin telat gitu. Iya. Dan memang beberapa hari ini saya lihat beberapa pakar hukum memang melihat sebentar lagi persoalannya akan beres. Dan mereka bahkan oleh anggaplah pendukung Pak Jokowi, udah deh nggak usah banyak bacot, siapin koper aja. Jadi memang pernyataan siapin koper itu sebenarnya relate juga ya dengan kondisi yang ada sekarang gitu loh. Cuma memang itulah salah satu yang saya kritisi, termasuk ya pengacara Pak Jokowi. Saya open aja ya, harusnya atau siapapun lah ya dari pihak Pak Jokowi untuk menginformasikan hal yang seperti yang saya informasikan. Ya, artinya supaya masyarakat tahu kok lama. Bukan polisi takut sama remah-remahan ini, enggak. Ya, tapi memang secara hukum harus menunggu. Betul. Ini yang tidak ada, Bang. Sangat disayangkan informasi ini nggak ada. Iya. Itu. Harusnya memang pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini mungkin Kepala Biro Humasnya ya harus
secara lugas menjelaskan kepada publik, karena kan ini menjadikan sorotan publik. Betul. Ya kan, bukan Polda penyidik ini takut dan nggak ada, kami kan penegak hukum, nggak ada istilah takut. Takutnya kalau salah aja kan. Betul. Kami belum bisa bertindak karena kan laporan Pak Jokowi kan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini menjadi gampang diproses ketika memang terbukti gugatan mereka itu ditolak oleh majelis. Terbukti iya Pak Jokowi palsu, berarti benar. Mereka melakukan pencemaran nama baik kan begitu. Iya. Menarik. Dan saya harap udah pengacara Pak Jokowi supaya nggak lama-lama nih Bang. Jangan lagi menambah bukti. Karena kan selama perjalanan ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan terus melakukan sesuatu yang menjadi bukti dugaan pidana kan? Iya. Kalau itu ditambahkan lagi, panjang lagi nih Bang. Ya, padahal sudah cukup, yang itu aja sudah cukup gitu harusnya. Nah ini yang ditakutkan kalau nanti pihak Pak Jokowi mengumpulkan temuan baru lagi nih. Ya kan selama proses ini kan menunggu yang di Solo kan ada lagi nih dugaan-dugaan tindak pidananya kan? Banyak kan? Ya kan? Nah, kalau itu dimasukin lagi lama tambah. Iya. Itu. Ya. Baik, Bro Teddy, ini kita bicara santai-santai, udah ber1 jam loh, ya kan? Iya. Dari kita bicara reshuffle dan seterusnya, ya bicara santai-santai, ternyata banyak juga ya informasi-informasi terupdate yang sebenarnya ini juga diperlukan dan dibutuhkan oleh publik, ya kan? Misalnya tentang bahwa misalnya reshuffle itu memang ya tentu kita berharap kepastian hukum terhadap misalnya siapa sih yang mendalangi, ya nggak usah dijelaskan oleh presiden lah. Dengan sikap presiden mencopot si A si B udah ketahuan dong, nggak usah diperjelas lagi, ya kan. Dan rekan-rekan, ini benar yang saya katakan bahwasanya ya tinggal menunggu waktu. Karena bayangkan, tentu saja pengumuman daftar tersangka, kandidat tersangka tentunya diumumkan oleh kepolisian. Tetapi ini pengacara Dr. Tifa di ranah publik sudah mengumumkan terlebih dahulu. Apakah ini bentuk sebuah frustasi mereka akan laporan balik dari Pak Jokowi dan konsekuensi dari fitnah mereka? Ya tentu saja rekan-rekan, segala sesuatu yang berbau fitnah, yang berbau pidana, merugikan orang lain, menyerang orang lain, tentu saja ada segala konsekuensi hukumnya. Termasuk dalam hal ini kita melihat bagaimana kubu Roy CS memberikan fitnah, menyebarkan narasi ini itu terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi. Padahal bayangkan rekan-rekan, otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah menyatakan asli, lalu apa yang mau dipermasalahkan? Kemudian ketika ada beberapa pihak yang menyuarakan fakta, yang menyuarakan bukti, bukan lagi opini, tetapi bukti yang nyata dan menyampaikan hal-hal yang memang sudah disampaikan otoritas yang berwenang. Kok dikatain buzzer, ini buzzer, ini buzzer, padahal ini adalah fakta yang disampaikan. Lantas orang-orang yang tukang fitnah itu harus disebut apa jika kami yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan sesuai fakta dikata-katain buzzer? Nah loh, kali ini memang ada sesat logika berpikir dari sebagian masyarakat kita, yaitu karena ada provokasi, ada perdebatan, ada forum debat, ada framing. Jadi akhirnya mereka berpikir segala sesuatu yang misalnya menyampaikan otoritas, menyampaikan fakta dan data, oh itu dikatain buzzer, itu membuktikan bahwasanya dangkalnya untuk menganalisa data, dangkalnya untuk membaca literasi, mencari fakta, terbukti ketika ada pihak yang menyuarakan kebenaran, ada pihak yang menyampaikan data real, bukan karangan semata, dikata-katain buzzer. Karena itulah solusi termudah mereka ketika kalah debat, kalah data, kalah fakta, langsung, wah ini buzzer, nah loh. Jadi kita melihat bagaimana pengacara Pak Pitra pun ya kita heran, katanya ini kan biasanya diumumkan oleh Pak Polisi, tetapi kenapa ini kok pengacaranya yang mengumumkan sendiri? Ini adalah inisiatif yang luar biasa sebenarnya untuk kita semua, tetapi dari kubu mereka ini sebuah tamparan. Kok bisa-bisanya sekelas advokat mereka membacakan rilis daftar kandidat kuat tersangka, padahal kan tidak usah di-share yang kayak gitu rekan-rekan sebenarnya. Tetapi ya kita tahu sendirilah bagaimana mereka sudah kalang kabut menyerang Pak Jokowi, menyerang keluarga Pak Jokowi, menyerang Pak Wapres soal ijazah pula. Jadi apapun mereka lakukan, padahal ketika mereka mengumumkan
calon kandidat kuat tersangka itu sama saja dengan melemahkan kubu mereka yang selemah-lemahnya, dan terbukti bahwa penelitian pakar ini itu yang mereka lakukan adalah total salah kaprah dan tentu saja isinya fitnah.